Rahayu, saudara-saudara Jiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari JS Collection, Grace Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam satu doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 142. Tema yang saya bawakan adalah mana yang lebih dulu ada, dapur jalak atau bedok budo yang terbuat dari besi atau yang terbuat dari perunggu. Pada kesempatan ini saya akan mereview keris nomor 4690 dan 6787. Rasanya kita langsung saja mulai dari review. Yang pertama adalah pusoko nomor 4690. Mari kita lihat langsung. Ternyata keris Kabudan dengan adanya soguan 2, orang mengatakan ini adalah jalak budo. Panjangnya 28 cm. Ketika melihat jenis keris Kabudan dengan posisi lebih tegak lurus dan gonjonya lebih pendek, banyak di antara kita menangguhnya adalah Kabudan Kediri. Sekali lagi tangguh. Berbicara tentang masalah jalak budo atau bedok budo, secara filosofi hampir sama. Tentunya ini menjadi suatu keris yang fenomenal karena dia punya semacam suatu fungsi. Ada 4. Yang pertama sebagai penyelaras keris-keris kita yang lainnya. Di sini banyak kita sebut sebagai keris penindih karena posisi ketuaan daripada si pusoko tadi untuk memastikan keris-keris lainnya menjadi selaras karena tertindih dengan keris yang lebih tua ini, sehingga secara energi doanya menjadi selaras, semua demi kebaikan kita. Fungsi yang kedua daripada keris Kabudan ini lebih ke arah untuk tujuan yang kita sebut dengan tolak balak. Kalau ada orang yang mengerjain kita dari luar, dia berfungsi sebagai tameng diri kita dan keluarga. Dan yang ketiga, dia akan bisa menetralisir energi negatif yang ada di sekitaran tempat tinggal kita. Makanya ketika rumah ada keris Kabudannya terasa ayem. Walaupun kita tahu bentuknya tidak utuh lagi, namun memberikan suatu efek ketentraman dan kenyamanan untuk tempat bertinggal. Dan yang keempat, ini sesuatu yang sifatnya personal. Apalagi ini terkait dengan fungsi yang dilakukan teman saya sebagai seorang penyembuh. Ketika dia ketemu pasien yang kesurupan setan, si pasien itu suruh menggenggam pusaka Kabudannya dan langsung tersembuhkan. Sehingga ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat universal sepanjang masa, yang selalu dibicarakan banyak orang. Namun akhirnya pertanyaan timbul. Kita menemukan suatu keris Kabudan, namun dari sisi Kabudan yang seperti perunggu. Ini belajar daripada pengalaman yang pertama. Kabudan perunggu saya yang satu ini sudah tidak saya cuci lagi karena ketika dicuci untuk mengembalikan patinanya pada tahapan yang sampai seperti ini sangat berat sekali ceritanya, butuh waktu yang sangat lama. Ini adalah pada keris nomor 6787, namun tidak seperti tadi sogoannya 2, ini tanpa sogoan. Orang menyebutnya adalah bedok budo. Panjangnya sedikit lebih pendek, 23,9. Bagi saya, karena sudah ditampakkan pada Borobudur mengeluarkan suatu candi Buddha dengan relief
banyak keris seperti jalak budo dan petok budo, ini pun juga saya sebut sebagai kabudan. Namun materialnya dari perunggu. Nah, ketika ada orang bertanya, keris pusaka yang ini sama yang ini, yang perunggu ini tuaan mana? Katakanlah ini kebenaran bahwa ini adalah Kediri. Kalau ini bisa setelah Kediri atau bisa sebelum Kediri. Karena pakem untuk melihat sesuatu korosi pada keris-keris berbahan perunggu itu suatu hal yang sangat susah sekali. Sehingga akhirnya ketika pertanyaan kalau kita membandingkan dua barang antara besi dan perunggu itu tadi, tuaan mana? Jawaban saya relatif. Karena bagi saya tangguh itu selalu akan memberikan semacam sesuatu kontroversi sepanjang masa di perkerisan. Bagi saya, menurut saya pribadi. Namun kalau kita kaitkan dengan tema kali ini, yaitu temanya adalah mana yang lebih dulu ada, dapur jalak budo, jalak atau betok budo dari besi sama perunggu awal mana? Kalau itu jawabnya yang lebih dulu ada, saya meyakini adalah kabudan yang dari besi. Saya tahu memang ada semacam suatu perjalanan di mana dari zaman batu ke zaman perunggu, kemudian ke besi. Seolah-olah perunggu lebih dulu. Namun menurut saya kalau kita bicara dapur ya, kalau kita bicara dapur, dapur itu adalah bagian daripada tosanaji. Ketika sudah masuk di zaman besi, baru diketemukan tosanaji. Sehingga kalau bicara tentang masalah kabudan dari besi sama perunggu, saya meyakini lebih dulu dari besi. Karena tosanaji diketemukan di era besi. Justru pada saat itu sesudahnya ketika perunggu sudah umum, tentu ada satu empu yang merasa pengen membuat pusaka dari perunggu. Mungkinkah itu? Sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi saya hanya ingin nyampaikan kalau bicara tentang awalnya, keris kabudan dari besi lebih awal daripada perunggu. Namun kalau kita bicara tentang barang yang lainnya, yaitu benda yang saya anggap benda kuno yang universal, bisa pedang perunggu, tombak perunggu, bisa pisau perunggu, bisa trisulo perunggu, dan lain-lain, bisa saja itu lebih tua daripada besi. Karena itu benda universal. Makanya terkait dengan masalah prasasti Tukmas, yang di batu itu tergambar ada gambaran cakranya, ada gambaran trisulanya. Kenapa menurut saya itu bukan merupakan suatu prasasti yang terkait dengan tosanaji? Karena itu mirip terkait dengan pembuktian bahwa di era Kalingga sangat erat kaitannya dengan budaya di Hindia waktu itu, India Selatan, yaitu bicara tentang budaya Hindu. Nah kalau bicara tosanaji, ya prasasti Borobudur di relief itu lebih tepat kita melihat yang tersurat, tertulis, tergambar bahwa era yang terkait dengan masalah tosanaji sudah ada. Tentunya kalau di relief Borobudur itu adalah sudah ada, ya barangkali tosanaji itu sudah umum di masyarakat, barang 50 atau 100 tahun baru dipahat menjadi relief yang ada pada dinding Candi Borobudur. Sehingga dasar tadi, tosanaji itu dibuat di era besi. Karena bagi saya tosanaji itu adalah semacam satu tosan besi aji. Ajinya ya karena mengandung filosofi. Makanya saya sebut kudi itu lebih ke arah perkakas masa lalu. Tapi kalau kujang, saya lebih katakan bagian daripada tosanaji. Karena kalau tosanaji itu ada hembusan spiritual untuk memaknai benda itu menjadi benda spiritual
yaitu terkait dengan urusan-urusan yang terkait dengan ketuhanan. Jadi demikian penjelasan saya, semoga jelas dilihat, tidak membuat kesimpulan menjadi salah. Itu paparan pribadi saya. Akhirnya pemahaman sejarah itu dan nalar kita itu akan banyak membantu kita. Kalau bicara tentang masalah pemahaman sejarah dan nalar itu banyak membantu kita, ya seperti pertanyaan dalam dunia sejarah, Borobudur dan Prambanan itu duluan mana? Kalau menurut saya sudah jelas bahwa Borobudur itu lebih dahulu daripada Prambanan. Orang mengatakan bahwa Borobudur itu didirikan oleh Samaratungga. Samaratungga itu memang bukan dari Wangsa Sanjaya tapi Wangsa Sailendra. Tapi Samaratungga itu adalah dia hadir pada tahun 820 sampai dengan 840. Padahal Borobudur itu di 824 atau 825. Masa 4 tahun orang menjadi raja langsung bisa terjadi Borobudur? Kalau menurut saya, Borobudur adalah penanda eksistensi Buddha. Saat Sanjaya mangkat, disitulah Wangsa Sailendra memulai kiprahnya meneruskan Mataram Hindu. Di tahun 760 ada raja yang namanya Raja Rake Panamkaran. Itulah awal Sailendra mengalahkan Sanjaya. Sebagai seseorang yang memulai perubahan dari Sanjaya menuju Sailendra, adalah wajar dia ingin menunjukkan eksistensi Buddha dengan memulai meletakkan batu pertamanya. Ketepatan Samaratungga di tahun 824 atau 825, dia sudah eksis 4 tahun. Dia tinggal meresmikannya, menurut saya. Jadi dengan demikian, dari rentang Rangkai Panangkaran sampai dengan ke Samaratungga itu sekitar 65 tahun. Berarti saya yakini menurut nalar saya, Borobudur itu dibuat lebih dari 50 tahun. Kemudian, kenapa cerita ada Prambanan? Manakala Wangsa Sanjaya sudah dikalahkan dengan Sailendra yang lebih ke arah Buddha. Karena anak dari Samaratungga, yaitu perempuan, yaitu Pramudya Wardani. Ketepatan dia menikah dengan Rake Pikatan. Dan kalau Anda tahu sejarah, Rake Pikatan itu adalah berasal dari Wangsa Sanjaya. Sehingga bisa saya katakan, perkawinan Pramudya Wardani dan Rake Pikatan adalah merupakan cikal bakal penyatuan dua agama. Sehingga disitulah awal pembuktian toleransi bisa terjadi. Adalah hal yang wajar ketika Pramudya adalah perempuan dan Rake Pikatan adalah laki-laki, dia yang suruh maju menjadi rajanya. Karena dia dari Wangsa Sanjaya dengan background Hindu, adalah mungkin ketika melihat di Magelang ada Borobudur yang sangat luar biasa megahnya, dia ingin menunjukkan mulai eksistensinya, yaitu Prambanan. Apakah yang meresmikan Prambanan Rake Pikatan? Tidak. Karena Rake Pikatan itu hanya pada tahun 840 hingga 856. Buat saya, 16 tahun bukan waktu yang lama untuk membuat sebuah candi Prambanan yang begitu megah. Jadi, setelah Rake Pikatan balik lagi menjadi kekuasaan Wangsa Sanjaya, setelah itulah proses Prambanan selesai. Jadi, saya tidak meyakini dalam nalar saya, menurut saya, Candi Prambanan, Candi 1000 Arca dibangun cuman dalam waktu 1 malam. Ini pendapat pribadi ya. Rake Pikatanlah yang menempatkan tonggak karena ingin tunjukkan bahwa eksistensi Hindu ada. Belajar sejarah lagi. Di sebelah timurnya daripada Prambanan ada yang namanya Candi Boko.
Diyakini itu bukan candi tapi tempat peristirahatan. Lah lucunya, tempat peristirahatan Candi Boko itu adalah ornamennya dua. Ada sebagian Hindu, ada sebagian Buddha. Kalau ditanyakan duluan mana dengan Prambanan, tergantung asumsinya. Kalau bangunan itu terbuat langsung dibuat ada unsur Hindu dan Buddhanya menyatu sebagai simbol toleransi, berarti itu dibuatnya pada saat era Rakyat Pikatan. Karena dia sudah membangun Prambanan, sangat mungkin yuk kita membuat istriku suatu bentuk tempat yang tidak hanya merupakan sesuatu gambaran Buddha tapi Hindu, sehingga terbentuklah Candi Boko itu ada unsur Hindu dan Buddhanya. Asumsi kedua, kalau yang dulunya bangunannya itu ada dua tahap, yang Buddhanya dulu, berarti itu adalah dibangun sebelum Rakyat Pikatan. Hanya karena Rakyat Pikatan dia sebagai orang Hindu, adalah wajar bangunan itu disusupi tambahan yang kedua yang namanya ornamen Hindu, sehingga nampak ada Buddhanya, ada Hindunya. Sekali lagi, bentang sejarah dan nalar sangat dibutuhkan dalam melihat masa lalu terkait dengan urusan-urusan yang kita sebut dengan benda seni, termasuk candi dan lain sebagainya. Sama saja, Raja Mataram Islam yang pertama sebenarnya bukan Senopaten, namun bapaknya yaitu Pemanahan. Namun di dunia keris, kenapa tangguh yang lebih umum kita ada di Mataram, yang pertama itu cuman yang namanya Senopaten, itu sangat nalar banget. Karena ketika dia membabat alas mentau mulai dari Pemanahan, dia nggak sempat mikirin untuk urusan bikin yang kita sebut dengan keris. Dia pasti akan mempersiapkan istana baru, karena babat dari hutan sangat membutuhkan waktu. Jadi demikian ulasan saya yang terkait dengan tadi. Namun ada satu hal lagi, saya pikir ini juga penting untuk sampaikan. Anda semua udah tahu, di YouTuber ini saya ingin mencoba men-sharing sesuatu pemahaman saya tentang Tosanaji. Tapi harian saya seorang yang pebursa Tosanaji. Saya hanya ingin sampaikan info pemaharan di JS Collection. Saya ini mencoba sudah terbuka, berusaha untuk terbuka. Semua barang yang saya maharkan itu saya gelar di website. Ketika sudah terbuka, silahkan lihat detail. Saya membuat foto tidak satu atau dua, kadang 4 atau 5, sehingga semuanya jelas. Lihatlah foto dengan detail. Tapi kalau Anda merasa tidak paham tentang Tosanaji, silahkan di-save gambarnya. Silahkan konsultasi dengan tester atau senior Anda. Mantap, masuk. Nggak mantap, ragu, tidak. Kalau pemantapannya harus ke toko, silahkan mampir, Anda bisa tanding fisik. Jadi harapan saya sudah memulai dengan seterbuka yang mampu saya lakukan. Kalau di kemudian hari ada sesuatu hasil yang berbeda tentang tangguh, saya ingin sampaikan, problematika tangguh itu masalah yang klasik dalam Tosanaji dan langgeng tidak akan pernah habis. Karena bagaimanapun juga, Tosanaji dulunya tersinengker, dan kedua, menjadi runyam karena pemaharan Tosanaji ada unsur persaingan. Makanya selalu saya mengingatkan, kalau kita bicara Tosanaji jangan lupa satu hal. Rasa hati tolong dikedepankan. Seret, masuk. Nggak seret, tinggalkan. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian yang bisa saya paparkan pada tayangan 142 ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada keberbedaan, mari kita keberbedaan ini kita terima sebagai sesuatu hasanah untuk memperkaya pemahaman kita. Karena bagi saya, perbedaan itu sesuatu yang indah. Teruslah belajar Tosanaji. Semoga Anda tambah cinta dengan Tosanaji. Ketika Anda memiliki, semoga filosofi yang mendalam di filosofi Tosanaji bisa mewarnai perubahan pada sikap perilaku kita, yang tambah lama berTosanaji, egonya menjadi tambah rendah. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini eksis di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktu hidup kita tidak panjang, saudara.
pastikan Anda menjalankan peran untuk mendarmakan, untuk mengangkat langit Nusantara ini. Tidak tahu dari bagian mana langit yang sampean angkat. Kalau bersama dengan saya, mari kita angkat budaya kita sendiri, budaya Tosan Aji. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nun. Jalak Budo, Kediri. Betok Perunggu, Kabudan saja. Karena sangat sulit untuk mengkurasi perunggu. Namun dengan patina yang sudah setebal ini, rasanya ini sangat sepuh, saudara. Nun.